Nah, kali ini kami dari kelompok 1 Fisika Dasar kelas B akan menjelaskan 4 fenomena atau 4 kasus tentang listrik statis yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Febianti Huarseran. Saya Cecilia Ignacia Adventasi da Silva. Saya Asmi Sana. Saya Dehana Krisana Zahido. Saya Janete Advedita Rambu Malairu. Saya Tarsisius Emmanuel Namarep. Selamat menyaksikan video penjelasan kami. Hai teman-teman, sebelum kita membedah kasus-kasus yang ada, mari terlebih dahulu kita pahami apa itu listrik statis dari sudut pandang fisika. Secara ilmiah, listrik statis atau elektrostatik merupakan fenomena ketidakseimbangan muatan listrik pada permukaan suatu benda. Proses ini terjadi melalui charging by friction atau pencas muatan akibat gesekan. Dan benda pada dasarnya bersifat netral. Namun ketika dua material yang berbeda saling bersentuhan atau bergesekan secara mekanis, terjadi transfer elektron dari satu material ke material lainnya. Berdasarkan hukum kekekalan muatan, material yang kehilangan elektron akan bermuatan positif dan material yang menangkap elektron akan bermuatan negatif. Pemumpukan muatan listrik bersih inilah yang memicu terjadinya elektrostatik atau fenomena listrik statis. Mengapa fenomena ini sangat sering kita jumpai pada musim kemarau? Hal ini berkaitan langsung dengan konduktivitas udara. Pada musim kemarau, kelembapan udara menjadi sangat rendah, sehingga udara bersifat sebagai isolator yang baik. Tanpa adanya molekul air yang berfungsi untuk menetralkan muatan, elektron-elektron bebas ini akan terjebak, bertahan lebih lama, dan terakumulasi pada permukaan benda. Setelah kita mengetahui apa itu listrik statis dari sudut pandang fisika, mari kita bedah 4 kasus yang sering sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kasus yang pertama, pakaian sintetis yang menempel di salah satu anggota tubuh. Salah satu contohnya yaitu rambut. Nah, teman-teman pernah tidak merasakan atau mengalami ketika kalian menggunakan sweater dan ketika kalian membuka, rambut kalian tiba-tiba berdiri. Nah, hal itu bisa dijelaskan menggunakan listrik statis yang seperti yang telah diberitakan oleh teman saya di awal video. Nah, ketika pakaian itu menumpuk, nah kan ada muatan listrik nih, tiba-tiba berpindah sehingga ada seperti gaya listrik di rambut sehingga rambut berdiri. Nah, hal ini bisa dijelaskan oleh persamaan hukum Coulomb. Rumusnya itu bagaimana sih? Oke, saya jelaskan ya. C sama dengan K. K ini adalah konstanta. Nah, C yang tadi itu adalah Coulomb. C sama dengan konstanta dikali dengan Q1. Q1 ini apa? Q1 ini adalah muatan 1 dan dikali dengan Q2. Q2 itu adalah muatan 2 dan dibagi dengan R kuadrat. R kuadrat ini apa? R kuadrat ini adalah jarak, teman-teman. Jarak antara muatan 1 dan muatan 2. Nah, dari fenomena ini saya bisa merekomendasikan salah satu solusinya, yaitu dengan menghindari menghindari pakaian yang berbahan sintetis dan menggantinya dengan bahan-bahan yang lembut seperti katun. Setelah saya menjelaskan kasus pertama, langsung saja ke kasus kedua. Halo, saya Janet. Di kasus kedua ini kita akan membahas kasus kedua, yaitu tentang fenomena seorang mahasiswa yang rambutnya berdiri dan menyebar saat melepaskan helm di sore hari yang panas dan sweater wall di malam hari. Mengapa hal ini bisa terjadi? Inti masalah fisikanya adalah perpindahan elektron akibat gesekan langsung. Saat rambut bergesekan dengan helm atau sweater wall, terjadi perpindahan elektron, sehingga rambut memiliki muatan listrik bersih yang sejenis. Menurut hukum Coulomb, muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak. Gaya tolak inilah yang membuat rambut saling menyebar, berdiri tegak, dan tolak-menolak antara satu sama lain. Kondisi ini semakin jelas karena udara kering bersifat sebagai isolator, sehingga elektron terperangkap dan menumpuk lama di rambut. Solusi fisiknya yaitu menjaga kelembapan rambut, mengurangi pakaian wol pada musim kemarau, dan juga mengenakan helm dengan pakaian lembut seperti katun. Bahan yang mudah menghantarkan muatan seperti inilah yang akan membantu mengurangi pemumpukan listrik statis sejak awal. Sekian analisis untuk kasus kedua, saatnya kita lanjut ke kasus ketiga. Hai
Hai guys, kita masuk pada kasus yang ketiga, di mana di kasus ini kita akan membahas tentang seseorang yang akan mengalami sedikit kejutan kecil pada saat ia memegang atau menyentuh gagang pintu logam. Nah, teman-teman tahu tidak mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, teman-teman, hal ini terjadi karena adanya penumpukan listrik statis yang terjadi akibat gesekan antar kaki, sepatu, dan juga lantai. Nah, muatan listrik yang tersimpan dalam tubuh manusia akan dengan cepat berpindah pada logam karena adanya beda potensial yang akan menyebabkan sedikit percikan dan juga bunyi tik. Hubungan antara beda potensial, muatan listrik, dan juga usaha dinyatakan sebagai rumus berikut. Nah, dari rumus ini kita akan mengetahui bahwa beda potensial sama dengan muatan listrik dibagi dengan usaha. Nah, kemudian solusi yang kita dapat dari permasalahan ini adalah yang pertama, kita akan memegang gagang pintu logam secara perlahan. Kemudian yang kedua, kita menjaga kelembapan kulit dan juga udara. Nah teman-teman, sekarang kita sudah tahu solusi dan juga penjelasan dari kasus yang ketiga. Sekarang kita masuk pada kasus yang keempat. Oke, kita masuk pada kasus keempat. Nah, kasus keempat itu terjadi percikan ketika tangan pengendara menyentuh nozzle di pengisian SPBU. Fenomena ini terjadi karena terjadi gesekan antara pakaian dan mobil sintesis yang menyebabkan tubuh pengendara itu memiliki muatan listrik. Ketika tangan pengendara menyentuh nozzle logam, terjadi perpindahan antara elektron secara tiba-tiba sehingga terjadi percikan kecil. Kasus ini juga sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kebakaran akibat uap panas yang berlebihan. Dan udara yang kering juga dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya listrik statis. Dan untuk mencegahnya itu yang pertama, pengendara diharapkan menyentuh logam mobil sebelum menyentuh nozzle pengisian bahan bakar. Selain itu, pengendara diharapkan tidak keluar masuk mobil selama pengisian bahan bakar terjadi. Nah, sekian pembahasan kasus keempat dan sekarang kita akan lanjut pada sintesis akhir. Dari seluruh kasus yang telah dibahas, dapat diketahui bahwa semuanya memiliki kesamaan, yaitu disebabkan oleh penumpukan muatan listrik statis akibat gesekan antara dua bahan yang berbeda. Udara kering pada saat musim kemarau menyebabkan muatan listrik menjadi lebih bertahan, sehingga fenomena listrik statis menjadi lebih sering terjadi. Kasus yang sering ditemui pada saat kehidupan sehari-hari yaitu rambut yang berdiri pada saat membuka helm dan kejutan kecil pada saat memegang benda yang berbahan logam. Dan selanjutnya, untuk kasus yang paling berbahaya yaitu kejutan listrik pada saat berada di area SPBU karena dapat memicu kebakaran dan ledakan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami cara mencegah listrik statis, yaitu dengan cara mengurangi penggunaan bahan sintetis dan menjaga kelembapan lingkungan. Baik, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa listrik statis merupakan salah satu fenomena yang terjadi akibat perpindahan dan penumpukan muatan listrik karena gesekan antara dua benda yang berbeda. Fenomena ini dapat menimbulkan berbagai banyak gejala seperti rambut berdiri, gaya gemeretak, sengatan listrik kecil, dan juga percikan listrik. Kondisi udara panas dan kering pada saat musim kemarau membuat listrik statis lebih mudah terjadi. Melalui pemahaman konsep elektrostatika, kita dapat menjelaskan fenomena ini secara ilmiah dan juga mengetahui cara mencegah resikonya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video hasil penjelasan kami. Terima kasih.